Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya fulani yaquluna taqulu taqulani yaqulna taqulu taqulani taquluna taqulina taqulani taqulna aquluna aqulu yansuru yansurani yansuruna tansuru tansurani tansurna tansuru tansurani tansuruna tansurina tansurani tansurna tansuruna tansuru yamuddu yamuddani yamudduna tamuddu tamuddani tamuddu tamuddani tamudduna tamuddina tamuddani tamdudna tamuddu namuddu ta'addu ya'adduni ya'adduna ta'addu ta'adduni ya'adduna ta'addu ta'adduni ta'adduna ta'addina ta'adduni ta'addina ta'addu yaqalu yaqalani yaqaluna taqalu taqalani yaqalirna taqalu taqalani taqaluna taqalina taqalani taqalirna naqalu yaqalilu yaqalilani yaqaliluna taqalilu taqalilani yaqalirna taqalilu taqalilani taqaliluna taqalilina taqalilani taqalirna aqaliluna aqalilu yasunu yasunani yasununa tasunu tasunani tasunu tasunani tasunu tasunani tasunna tasunu tasunu yabi'u yabi'ani yabi'una tabi'u tabi'ani yasuna tabi'u tabi'ani tabi'una tabi'ina tabi'ani yasuna tabi'u nabi'u Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Mandiri dulu lah, askan ikutin dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsamuhu dan bermula bagian-bagian kalam salah satun itu tiga. Ya. Ismun yaitu isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Yakni menghendaki siapa musannif anna ajza al-kalami pada sesungguhnya bagian-bagian kalam allati yaitu ajza al-kalam yata'allafu yang tersusun. Nah itu bisa, boleh bacanya dua, bisa yata'allafu, boleh juga yuta'allafu. Kalau yata'allafu ya nerima tersusun gitu loh. Kalau yuta'allafu yang nerima disusun. Apa naibul fa'ilnya langsung minha boleh, ajza kok boleh. Yata'allafu aja udah yo. Ta'allafu yang tersusun apa minha dari alat. Kalau yata'allafu yang tersusun apa kalam minha dari ajza gitu loh. Yata'allafu yang tersusun apa kalam minha dari ajza Dari alati tepatnya dari ya. alati. Salah satu aksamin itu tiga beberapa bagian. Al-awwalu bermula yang pertama, al-ismu itu isim, wahwa dan bermula isim, kalimatun itu kalimah, dalat yang menunjukkan apa kalimah. Dalat bukan dalat, tasdid lamnya dalat, maka itu menjadinya dalil. Dalat yang menunjukkan apa kalimah ala maknan atas makna. Nah lebih enaknya tuh ala maknan, itu kan menegaskan kemufradannya tuh atas satu makna, satu arti gitu loh, ngerti kan? Menekankan kemufradannya.
ala makna atas satu makna fi nafsiha di dalam dirinya kalimah. Yang fi nafsiha itu kan jatuh setelah maknan. Maknan itu nakiroh. Sementara fi nafsiha itu apa, jar majrur, itu naat gitu loh. Ayo. Fi nafsiha yang di dalam dirinya kalimah. Ya. Walam tuktaron dan apa? Masa iktarona yak ketarinu. Walam takut tarin, bukan walam tuktaron, walam taktarin. Walam taktarin dan tidak kebarengan apa kalimah Ya. bizamanin dengan zaman, wad'an di dalam peletakannya. Nah, itu wad'an ay fil wad'i. Itu mansubun binas il khafid. Dibaca nasab dengan membuang huruf jar. Yo. Kejadian seperti Ini tolong perhatikan ya, ini serius, ini dasar utama ilmu nahwu supaya kalian matang betul apa itu kalam, kaitannya isim, fiil dan huruf. Tolong diperhatiin betul. Kalau kalian ini betul, insya Allah nanti kesononya tuh gampang kalian memahaminya. Makanya Japir apa Bakir Jahe, ngerti? Lu Jahe namanya kan ya? Ya. Jaihan, biar serius. Ayo lanjut. wa ana dan ana, wa hadza dan hadza. Asani bermula yang kedua, al-fi'lu itu fi'il, wa huwa dan bermula fi'il, kalimatun itu kalimah, dalat yang menunjukkan apa kalimah, ala makna atas satu makna, fi nafsiha yang di dalam dirinya kalimah, waqtaronat dan berbarengan apa kalimah, bizamanin dengan zaman, wad'an di dalam peletakannya. Itu fasihah. Karena kan gitu kan? Karena waqtaronat bizamanin wad'an, fa in zalat ay fa in kanal fi'lu. Ayo. Fa'in dalat maka jika menunjukkan apa fa'in dalat maka jika menunjukkan apa tilkal kalimatu apa itu kalimah ala zamanin madin, jangan ragu-ragu, atas zaman madin yang lampau, ala zamanin atas zaman madin yang lampau. Wahia maka bermula fi'il, wahia maka bermula kalimah. Iya. Al-fi'lu itu fi'il, al-fi'lul madi itu fi'il madi. Nahu koma itu seumpama lafaz koma. Oke. Wa indalat dan jika menunjukkan apa kalimah ala zamanin atas zaman, ya tamilu yang mengandung apa. Nah, kalau bahasa Jawanya kan member itu apa member? Mirip, kampanye mengandung. Ngerti kan? Samar. Ada yang mengartikan ya tamilu samar juga ada. Ngerti maksudnya kan? Nah, maksudnya saya sebutkan varian atau macam-macamnya makna ihtimal. Nah, itu kan supaya kalian nanti nggak keder. Kalau harus diartikan dengan itu, padahal artinya memang banyak ya, nanti kalian keder gitu. Ada orang lain membaca atau mengartikan yang lain dan juga kalian menyalahkan. Maka jangan gampang menyalahkan. Tapi sebelum menyalahkan hendaknya kita belajar. Itu harusnya kan begitu. Makanya orang yang suka menyalah-nyalahkan ya karena kurang pemahaman. Ngerti maksudnya? Ayo lanjut. Ya, tamil yang mengandung apa fi'il al-hala pada zaman hal, ya, wal istiqbala dan zaman istiqbal. Nah, hal zaman sekarang, gitu kan? No, itu kan NOW, ngerti kan? Now. Kalau istiqbal akan datang, present tense ya. Apa? Future, futuro tulisannya. Kalau Aryo bacanya apa? Itu Pak, yang bikin kayu itu Pak.
Cuma furnitur, furnitur, ngerti? Bodoh amat ya sama Rio. Ayo. Fahya maka bermula kalimah al-fi'lul mudhari'u itu fi'il mudhari'. Ya. Nahu yakumu itu seumpama lafaz yakumu. Wa in Anu nggak datang jauh jak. Wah. Oke ya. Wa indalat dan jika menunjukkan apa kalimah ala talabi syai'in atas mencari sesuatu fil mustaqbali di dalam zaman mustaqbal, fahya maka bermula kalimah fi'lul amri itu fi'il amar. Nah hukum itu seumpama lafaz kum. Udah segitu dulu dah. Asalis itu kan huruf. Huruf kaitannya ja'a di makna, nanti bikin yang kedua. Ayo coba. Lu baca Andre? Lu siap nggak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim lah. Udah ngong, ayo. Lu rambutnya kayak Kim Jong Un. Ya, taruh jongkok beneran lu. Lu kalau nyukur yang bener tuh. Jangan selera lu. Aku mau bikin Aska sebagai presiden Korea Utara, Pak. Ntar lu bikin ini botak. Sini masih ada ya nggak? Aduh, kalau dulu enggak. Ini dihabisin. Atas ini doang dikit. Dulu zaman saya anak-anak munculnya begitu. Itu yang dinyanyiin di bahasa Jawa. Gundul-gundul pacul-cul kembelengan. Terusnya apa? Nyunggi-nyunggi wakul-kul kelelengan wakul tumpah sekali dadi saratan itu kan. Lu apa sih? Dulu anak-anak kan begitu kan. Dulu sekarang kan enggak, nyanyinya tiktokan drama Korea. Oh, orang-orang Jepang, orang-orang Cina itu pada rajin-rajin belajar. Lu masih dikorbanin tiktokan. Paham nggak? Lu sekolah juga sama, nggak mutu ujung-ujungannya. Alah, jelas kan? Nah itu harus dirubah. Dengerin lu, Jul, Panjul. Lu ikut-ikutan lagi begitu. Ya itu korban baca tok ayu tok diu tiktokan. Nah, ada ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang dikit. Waksamu dan bermula bagiannya kalam. Bagian kalam jamak baru mulai udah salah. Dan bermula bagiannya kalam. Salah satu itu ada 3. Ismun yaitu isim, wafi'lun dan fi'il, warfun dan huruf. Yakni nah, itu tarkibnya ismun, wafi'lun, waharfun itu badal. Ngerti kan? Badal dari salah satu, oke? Begitu loh. Ayo. Yakni menghendaki siapa musonif. Anna ajaz al-kalama. Anna Ajaz al-kalama. Ulangi yang benar. Anna ajaz al-kalama. Ajza al-kalami. Lu nyimaknya yang benar. Ayo. Anna ajaz al-kalami. Ajza al. Anna ajza al-kalami. Nah, begitu. Lu bacanya apa sih? Ajiz. Apa sih bacanya? Awalnya itu loh, Anna. Ajaz al-kalam. Ajaz al-kalam. Ajiz. Ajiz apa? Ajaz al. Nah, itu ajza'al. Gitu loh. Af'alun. Aksamun itu juz'un ajza. Fi'lun af'al. Kismun aksam. Itu loh. Dimudahkan kepada al-kalami. Makanya itu mi, nggak boleh ma. Gitu loh, ayo. Anna ajaz. Ajza'al. Anna ajza al-kalam. Nih tulisannya Kong. Lu. Astagfirullahaladzim. Ajiz. Nih. Ajza'a. Ini gini loh. Kalau tulisnya lengkap. Enggak. Jamaknya lafaz juz'un. Yang fi'il
isim yang itu wazan fu'lun, fa'lun, fi'lun, ngerti? Mufu'lun contohnya juz'un, mufa'lun contohnya apa? Fi'lun contohnya ya kan? Nah, af'alun kalau fi'lun itu loh. Menyambung kong. Ya, yang bener bacanya, ayo. Anna ajza al kalama, pada sesungguhnya Kalami itu mudhof ilaih. Ini kan udah dijelasin mudhof ilaih. Anna ajza al kalami, pada sesungguhnya bagian-bagian kalam. Nah itu tolong diteres ya, biar nggak lupa. Ayo. Allati yaitu ajza al kalami, ya ta'allaku yang tersusun. Ya udah nggak apa-apa dah. Minha dari allati. Ya. Salah satu aksamin itu 3 beberapa bagian. Ya. Al awalu bermula satu bagian, al ismu itu bermula isim. Bagian yang pertama. Al awalu bermula bagian yang pertama, al ismu itu isim. Ya. Bahwa dan bermula isim, kalimatun itu kalimah, dalat yang menunjukkan apa kalimah, ala maknan atas satu makna, binafsiha di dalam dirinya kalimah, walam taktarin dan tidak berbarengan. Apa kalimat? Apa kalimah dizamanin dengan zaman, wat'an di dalam peletakan. Ya. Kazaidin seperti lafaz zaid, wa ana dan ana, wa haza dan haza. Tahu kan artinya? Zaid ya Zaid nama orang. Apa? Ana saya. Haza ini si misaro itu maksudnya itu nanti kalau di Ibnu Akil saranya Alfiyah itu diperjelas kenapa musonif memberi contoh Zaid itu membuat contoh isim dohir, kenapa membuat contoh ana dan kenapa hanya ana. Oh, yang paling kuat domir itu kan mutakallim itu kan, itu contoh domir atau mudmar. Nah hadza itu mewakili isim mubham. Isim mubham yang isinya berupa isim isyarah. Karena isim isyarah, isim mubham itu ada isim isyarah, ada isim mausul. Ngerti gak maksudnya? Nah ini simbol-simbol seperti ini nih kalian cermati. Cuci muka, ngantuk, biar melek, gangguin yang lain anaknya cowok ya kak. Bapak lu kejewer mulu dulu ya. Ayo. Asani bermula bagian yang kedua, al fi'lu itu fi'il, bahwa dan bermula fi'il, kalimatun itu kalimah, dalat yang menunjukkan apa kalimah, ala maknan atas satu makna, binafsiha di dalam dirinya, yang di dalam dirinya. Dibilangin kan tadi Mundiri udah saya ingetin. Fi nafsiha itu naat dari lafat maknan. Maknan itu kan nakiro. Jumlah fi'liyah ismiyah atau dzaraf jar majrur yang jatuh setelah isim nakiro itu dominan menjadi naat. Kalau jatuh setelah isim ma'rifat tarkibnya sebagai hal. Itu udah pasti sebenarnya. Gitu loh. Gimana kaidahnya? Milhatul i'rab. Udah gitu aja. Sebenarnya ada juga di dalam kitab Al-Fawaqihul Janiyah. Sarahnya Mutamimah. Fawaqihul Janiyah apa Kawakibud Duriyah ini lupa saya. Di antara itu dah. Ayo. Nafsiha yang di dalam dirinya kalimah. Ya. Taronat dan berbarengan. Ya. Apa kalimah dibanding dengan zaman, wat'an di dalam peletakan. Dalam peletakannya. Ya, sip. Fa'indalat maka sesungguhnya. Maka jika in itu bukan inna. Ayo. Maka jika menunjukkan
Apa Tilkal kalimatu. tilkal kalimatu, apa itu kalimah? Iya. Ala zamanin, atas zaman. Madin yang lampau. Iya, maka Disimak yang bener. Madin al-fi'lu Bercanda mulu mainan pulpen. Heran saya. Nahu koma itu seumpama lapas koma. Mananya apa? Berdiri. Jadi stroke. Koma pak dia. Stroke atuh. Ayo. Wa indalat dan jika menunjukkan lah kalimah. Iya. Ala zamanin, atas zaman. Ya tamilu yang mengandung. Ya udah ngandung nggak apa-apa dah. Apa zaman? Apa zaman? Al-hala pada hal. Maksudnya hal apa? Pada zaman, Pada zaman sekarang. Itu loh maksudnya hal itu bukan al-hala pada hal tertib hal lagi ayo. Wal istiqbala dan istiqbal. Ya. Istiqbal lu ngerti kan? Istiqbala ya stakbilu istiqbalan itu loh. Maknanya menyongsong ke depan. Makanya terjemahan bebasnya istiqbal itu masa akan datang kalian sholat mustakbilal berarti lah mustakbila itu isim fa'ilnya istakbala loh gitu loh, nyambung kan? Gampang sebenarnya kalau kalian udah megang kuncinya mah loh gitu loh, cuman jangan megang kunci surga akhirnya lu jadi panitia surga, paham nggak? Wah, seolah-olah surga lu klaim punya diri sendiri, yang lain kafir, sesat, neraka. Lah, jangan. Oke, Kong, lanjut. Lu ketawa emang paham. Oh no, si Jai. Rehan, lu manggilnya Jai aja deh udah. Ayo lanjut. Saya maka bermula hal dan istiqbal. Al-fi'lul mudhari. Wah iya maka bermula kalimat gitu loh. Wahya maka bermula kalimah. Al-fi'lul mudhari'u itu fi'il mudhari. Iya. Nahwu yakumu itu seumpama lafaz yakumu. Iya. Wa indalat dan jika in bukan fa. Wa indalat dan jika menunjukkan apa kalimah. Ala talabi syai'in atas mencari sesuatu. Mencari atau menuntut sesuatu. Ya mananya tolak memang bisa mencari bisa menuntut. Gitu kan, ayo. Fil mustaqbali di dalam mustakbal. Saya maka bermula kalimah. Fi'lul amri itu fi'il amar. Nah hukum itu seumpama lafaz kum. Oke, udah titik dulu dah. Jelasin sekarang. Dengerin ya. Supaya paham. Ntar sambil saya tulis. Mau ngopi dulu biar nggak salah paham. Bismillah. Masya Allah, mantap. Lu mau Jai? Mau ketawa lu. Berarti kan kemarin kan kalam. Al kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wat'i. Udah dijelasin. Nah, sekarang wa aqsamuhu maksudnya aksam itu bagian, maksudnya bagian-bagian kalam, maksudnya onderdil, materi pasir, ya kan, semen, besi, ya kan, kalau bikin cor, sama batu split dah, kan pondasi dulu, dicor dulu, ya kan, itu waksam anggota atau bahan, ngerti kan? Nah bahan-bahan yang dibuat bikin kalam itu ada 3. Pertama isim, itu utama, gitu loh. Isim bisa berdiri sendiri walaupun nggak ada fi'il, walaupun nggak ada huruf. Makanya isim utama. Zaidun qaimun, kan nggak ada huruf, nggak ada fi'il. Tapi fi'il pasti mempunyai isim. Koma zaitun, lu paham nggak? Apalagi in, umpamanya in koma zaitun. Nah itu pasti membutuhkan yang lain. Nah isim
adalah merupakan bagian kalam yang paling kuat, yang terkuat. Ibaratnya apa? Ras di bumi ini mak-mak. Lu ya kan? Terkuat kan mak-mak, coba mak-mak. Termasuk Lia, termasuk Alia, ngesen kanan, beloknya ke kiri. Lu iya apa enggak? Itu ras yang paling kuat. Lu omelin, Mbak bagaimana sih? Bapak aja ya enggak? Weh, dengerin enggak? Ya sama, lu perempuan-perempuan kan rata-rata begitu. Sennya kemana, beloknya kemana, disalahin, marah. Itulah contoh ras terkuat di bumi. Paham? Jangan coba-coba lu ngelawan perempuan. Nyambung nggak? Udah kalah lu. Paham nggak? Wah, lu ngomong sekecap, diomelin 15 kecap. Enggak, ya enggak? Nyambung nggak? Ini gara-gara kok ke sono-sono sih? Apa tadi gara-garanya? Wah, kacau ini. Oke. Pertama isim, yang kedua fi'il. Udah saya tulis saya dah. Ini ya. Ini kan udah kelar nih. Udah nggak apa-apa, sementara ini biarin dulu. Ini ada keterkaitannya. Nih, aqsamul kalam. Maksudnya aqsamul kalam. Udah langsung gini aja. Tapi pemahaman kalian langsung dibangun ya. Yang dimaksud bagian kalam itu ajzaul kalam gitu loh. Ya ta'alafu minha. Ngerti kan? Yang tadi saya bilang bahan-bahan yang kalam terbuat darinya. Ngerti maksudnya? Itu yang dimaksud kalam, aksam, ngerti ya? Nah itu ada 3. Udah gini aja dah. 1 isim. Ini tolong ini langsung saya jelaskan nih. Kedua fi'il. Kan segitu dulu, nanti ketiga agak jauhan. Sebenarnya harfun, haraf. Ngerti kan? Ya, karena kalau dibaca huruf itu jamak. Cuman kan harfun itu dalam bahasa Indonesianya ya udah berubah menjadi huruf. Makanya kita akhirnya terbiasa huruf. Padahal harfun itu mufrad. Kalau huruf dalam bahasa Arab itu jamak, nyambung kan? Isim, fi'il, huruf. Isim. Ini berarti kan lu kudu paham nih. Ya, yang kecil-kecil 2 nih. Isim, ismun sebenarnya. Itu kalau bahasa Indonesianya kata, benda. Kalau fi'lun, menjadinya fi'il, adalah kata, kerja. Harfun, yaitu sering dibacanya huruf, itu adalah kata sambung. Kalau bahasa Inggrisnya to be. Tuh. Nah ini enggak sesederhana ini. Kan dalam kitab dijelaskan. Isim itu begini. Nah berarti kan ini kaidahnya. Umpamanya isim adalah kalimatun jalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin wat'an. Lempeng nggak? Oh lempeng. Lalu lihat aja gue nulis, memang lihat dulu. Memang gue hafal, sombong amat Pak, hafal pakai dinyatakan. Emang lu kalau nggak hafal lu tawadu. Gue balik, enggak kan? Tuh, ini kudu hafal kalian. Apa itu isim? Isim bahasa Indonesianya kata benda. Ini kok kata pen? Kata benda. Kata benda itu apa nih? Bolpen. Kata benda kan?
pena, kolamun bahasa Arabnya. Kalimat yang menunjukkan atas satu makna. Dalam dirinya kalimat. Dalam dirinya kalimat itu udah mengandung makna. Ngerti? Diperhatikan. Gue ngomong lu jangan meleng. Paham nggak? Itulah yang dimaksud fokus. Kalau kalian ingin paham. Gitu loh. Kalimat dalam bahasa Arab itu kalau dalam bahasa Indonesia kata. Ngerti kan? Karena kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu kan susunan kata. Nyambung nggak? Ini harus kalian latih. Bab kalam. Nah, saya jelasin begini kan udah dari saya mondok. Jadi kalimat adalah kata dalat yang menunjukkan atas satu arti, atas satu makna. Dalam dirinya kalimat, dalam diri kalimat itu udah menunjukkan arti. Ini apa? Batu cincin. Ya kan? Nah, walam taktarin bizamanin wat'an. Maksudnya apa? Walam taktarin bizamanin wat'an. Semenjak kalimat tadi dibuat, itu nggak terikat dengan zaman. Nggak kebarengan dengan zaman, itu nggak terikat dengan zaman. Nih, contohnya. Tadi disebutkan dalam contoh di situ ada 3. Pertama Zaidun, kazaidin, ya kan? Yang kedua ana, yang ketiga hadza. Zaidun itu nama orang, ya kan? Umpamanya ada orang, ini gampang anggap aja ini orang. Rambutnya 3, 2 aja dah. Loh ya kan? Loh ini siapa? Rehan. Rehan itu mana? Itu Pak, fotonya begitu. Perutnya rada blending dikit, orang cacingan. Umpamanya ya. Paham nggak? Dalam kalimat ini menunjukkan makna Rehan. Atau dalam ini contoh Zaid. Paham nggak maksudnya? Lah umpamanya ada tulisan contoh yang lain, pembandingnya Zaid. Umpamanya nih, ini spidol, bahasa Arabnya kolamun. Kolamun, tuh kan? 3, ini sama dengan juz'un. Walaupun yang penting hurufnya 3. Nanti jamannya kolamun, aklam, af'al. Ngerti kan? Pokoknya fi'il 3 huruf, itu kebanyakan ngikutin jamaknya adalah af'al. Itu jamak mudzakkar salim, jamak taksir itu kalian harus betul-betul teliti, hafal. Begitu loh. Nah, kolamun ini menunjukkan kalimat, ya kan? Menunjukkan atas satu makna. Pulpen atau spidol ini makna bukan, arti bukan. Arti sebuah kata. Finafsia dalam dirinya sendiri, enggak kalimat lain. Beda nanti huruf jer. Huruf jer itu menunjukkan makna min, maknanya dari. Itu kalau kalian sambung namanya minal madrasati. Nyambung nggak? Min mempunyai makna bukan finafsia ketika digandeng dengan kalimat lain. Nyambung nih. Lu ngantuk mulu lu. Cuci muka lah elawafir japir. Akhir, ini kolamun. Begitu juga ana. Kamu kan sering nyanyi mulu. Men ana laulakum. Ya, itu Aska dulu. Kalau di sini aja, kalau di rumahnya dia pakai speaker selawatan. Man ana alah. Nggak taunya pacarnya Rehan, namanya Ana. La ilah, lu masih bocil, lu jangan pacaran, gua kumisin lu. Ya, oke nyambung nih. Contoh yang lain, haza, ini dan lain sebagainya. Nyambung ya. Nah, ini kan ada embel-embel walam tak ketarin bisa manin, enggak kebarengan, enggak terikat dengan
Udah lu harokat ini dewek. Walam tak betarin bi zamanin wat'an dalam peletakannya. Oke, nyambung. Itu namanya apa tadi? Isim. Apa isim? Kata benda. Jadi harus kalian apalin. Nanti kalau kalian udah menguasai, waduh, banyak banget apalan salah. Ente ngapalin jangan anggap itu beban. Kalau kalian menghafalkan, ini kan gampang kalau kalian udah ngerti bahasa Arab. Nah, buktinya saya ngebebanin kalian. Apa itu isim? Al-ismu huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiyah walam taktarin bisa manin wat'an. Buktinya saya kelotokan dari dulu. Paham nggak? Nggak membebani saya. Saya mau digertak sama Aska. Aska kadang-kadang gertak saya. Di atas, tahu-tahu mecahin piring. Buat apa ya. Buktinya saya nggak kaget, masih hafal. Anda kalau digebrak langsung lupa. Rehan digebrak, ribut sama Alvin, nangis. Kayak kucing lagi perang. Langsung pergi. Ya. Weh, lu inget gak? Lah lupa lu. Kurang teriak-teriak. Saya ingat ya. Aduh, Rehan. Aduh. Oke. Ganti sekarang. Nyambung isim ya. Apa tadi isim? Ya habis dah. Rugi dah. Oke, sekarang fi'il. Sama kalimatun. Kalimatun dalat. Wah ini kecil banget ini. Dalat persis sama atasnya. Ala maknan fi nafsiha. Nah kalau ini bedanya nih. Kalau ini walam taktarin bisa menempatkan. Kalau ini waktaronat. Asalnya iktaronat. Waktaronat bizamanin wat'an. Nah berarti kan apa itu fi'il? Kalimatun berarti kalimat. Dalat yang menunjukkan. Nah ini tadi yang saya jelasin. Kalimatun kan nakiro. Iya kan? Dalat ini kan fi'il. Artinya kan dalat ini jumlah fi'il. Iya, fi'il jatuh setelah isim nakiro. Maknanya yang. Dengan kamu bacanya kalimatun kalimat dalat menunjukkan. Kurang. Kalimatun itu kalimat dalat yang. Itu sifat. Nyambung nih. Tuh. Ala maknan kalimat yang menunjukkan atas satu makna, satu arti. Fi nafsiyah dalam dirinya sendiri. Doroba memukul dalam kalimat doroba itu loh. Menunjukkan mana ad-dorbu. Ad-dorbu itu masdar pukulan. Ngerti kan? Namun waktaronat di zamanin wat'an. Berbarengan atau kebarengan dengan zaman. Dengan peletakannya. Maksudnya dari awal. Wat'an yang dimaksud awal dibuat. Nyambung. Contohnya nih. Maka nanti ini ada dua. Maka ini kenapa saya kasih jarak. Nah, kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan atas satu makna dalam dirinya dan kebarengan dengan zaman semenjak ia dibikin. Wat'an itu maksudnya begitu. Contohnya, ntar dulu, karena dengerin, ini sulit dan meleng. Karena fi'il adalah kalimat yang menunjukkan atas satu makna dalam dirinya sendiri dan terikat gampangannya kebarengan dengan zaman semenjak ia dibikin, maka fi'il itu akhirnya terbagi tiga. Karena zaman terbagi tiga. Kalau kalimat tadi menunjukkan, nah ini pertama, ini kenapa kok fi'il itu ada tiga? Pertama, fi'il disebut fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Dia adalah, kan tadi disebutkan apa? Ya, apa enaknya? Biar sama persis sama itu.
Fa in dalat tilkal kalimatu ala zamanin madin faya al abas. Gimana menurut kalian? Mau saya bikin zamannya dulu apa fi'il madhinya dulu? Bebas saja sebenarnya. Maksudnya kalau versi di situ zamannya dulu disebutkan baru menentukan nama fi'il kan? Jadi gini. Pertama, in kana zaman madhian, gitu aja saya bikin simpel. Ini saya persimpel. In kana zamanu madhian, kalau zaman yang ada pada fi'il tadi menunjukkan zaman lampau, maka fi'ilnya adalah fakana atau kanal fi'lu madhian. Contohnya doroba. Dalam doroba ini tersimpan makna telah memukul, yang artinya perbuatan memukul itu udah dilakukan. Nyambung. Nah, wa in kana zamanu, apa itu? Ya dulu dalat ala, wa in dalat ala zamanin yahtamilul hal wal istighfar faya al mudhari. Nih. Yang kedua, in kana az-zaman dalat, biar sama kita aja, alal hal, wa in kana zamanu, memang kalau itu pendek, wa in kanat ay al kalimah, wa in kana zamanu dalat alal hal wal awil istiqbal itu. Maka saya simpelin aja ya, fi'il namanya fi'il mudhari. Maksudnya begini, contohnya yadribu, satu fi'il, tapi yadribu ini mempunyai dua makna. Pertama hal, zaman sekarang, yang kedua istiqbal. Yadribu ini bisa diartikan sedang berdiri. Kalau sedang, perbuatan berdiri itu berlangsung atau tidak? Berlangsung kan? Kalau akan berdiri, udah berdiri apa belum? Udah berdiri apa belum? Belum. Maka kalau belum, perbuatan itu belum dilakukan, maka disebutnya istiqbal. Ini fi'il mudhari. Yang ketiga, fi'il amar. Nah, in kana zaman, nah biar sama kita aja dah. Wa in dalat ala talabi syai'in fil mustaqbal, gitu aja dah. Wa in dalat, biar langsung sama aja. Nanti yang ini dirubah aja. Wa in dalat, kalau failnya kalimat wa in dalat ala, aja. Udah hapus belum yuk? Udah. Apa tadi? Wa in dalat ala talabi syai'in, ala talabi syai'in fil mustaqbal bahwa fi'lul amrian gitu. Contohnya idrib, umpamanya pukullah, atau mungkin kul, buat hiburan. Masa disuruh mukul mulu ya enggak? Suruh makan sekali-sekali. Woi makan. Nah, kul kan makan lah. Iya kan? Nih, kalau fi'il tadi menunjukkan tuntutan sesuatu pada zaman yang akan datang. Saya ngomong umpamanya Bakhir ngantuk, jewer itu kan bentukannya kan idrib tapi dengan kedangan, ya kan?
Udah dijewer apa belum? Orang ngantuk noh, jewer. Udah dijewer apa belum? Belum. Belum dilakukan kan berarti menurut. Nah, fi'il amar itu hanya menunjukkan zaman mustakbal. Ya, Bung. Umpamanya pukul lah, kan belum dipukul. Makanlah, udah makan atau belum? Belum. Nyambung ya? Nah, itu namanya fi'il yang disebut fi'il amar. Saya ulangi kesimpulannya. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Tapi ada embel-embelannya waktaronat di zamanin wat'an. Semenjak ia dibuat itu terikat berbarengan dengan zaman. Oke? Nah, karena zaman ini ada 3, maka fi'il akhirnya terbagi 3. Kalau zaman lampau, kalau bahasa Inggrisnya past tense, PAST. Nih fi'il madhi itu bahasa Inggrisnya kayak begini. Ini tadi ya. Nah, past tense. Kalau mudhari present tense atau future. Ngerti kan? Kalau amar pasti future atau futura. Kan ada Daihatsu Futura. Ya kan? No di Bogor banyak. No di tempatnya enggak banyak kalau di tempatnya Mundiri mah. Paling banyak daerah Cigudeg, Ciampea ke sono. Wah itu lu Cigudeg mana Cigudeg? Nggak ngerti lu. Ya, mana Cigudeg? Deket Jogja. Gudeg Jogja ya. Lah iya. Lu mah. Lu nggak ngerti Cigudeg lagi. Cigudeg ya. Oh no, dekatnya dia noh. Lu pernah ke Cigudeg belum? Lu mah Cibudeg kali ya. Saya mau udah nyampe nembus sampai Jasinga. Sampai nembus ke kampungnya Oden. Lu Jasinga lurus kan nyampe Serang. Dan seterusnya. Nah, udah berapa menit? Wah masih lama, tenang. Belum gak sejam. Wasalisu, sekarang yang ketiga udah. Ayo Mundiri. Gantian lah. Nanti siap baca. Nangis besok-besok gak ngerti lagi. Tapi saya gak siap Pak. Belum baca, ntar gak ngerti lah nangis. Kita ngkong aja udah Mundiri. As-salisu baru mulai yang ketiga. Al-harfu itu huruf. Wahwa dan bermula huruf. Kalimatun itu kalimah. Nah perhatikan. Dalat yang menunjukkan apa kalimah. Ala makna atas makna. Fi ghairiha yang di dalam selainnya kalimah. Ya. Nahu ila itu seumpama ila, wahal dan hal. Ila artinya ke gitu loh. Artiin. Ila artinya ke, wahal dan hal artinya apakah, walam dan lam artinya tidak. Wa qaluhu dan bermula ucapannya musannif ja'a limanan yaitu lafaz ja'a limanan. Yani menghendaki. Nah itu khobarnya qauluhu. Qauluhu mubtada. Yakni khobar. Ja'a limanan badal. Ngerti gak? Yani itu menghendaki siapa musannif bihi dengan lafaz ja'a limanan. Ya lebih tepatnya bihi dengan qaulihi. Isinya qaulihi adalah ja'a limanan. Ini maksudnya biar matang. Annal harfa pada sesungguhnya huruf la yakunu itu tidak ada lahu bagi huruf itu khobarnya la yakunu khobar muqaddam. Lahu itu tetap bagi huruf apa duhulun apa dakhalun termasuk atau masuk. Apa dakhalun apa masuk. Biasanya kan dakhala yadkhulu dukhulan. Kan dukhul kan. Masdar itu kalau dilakukannya berulang-ulang itu dominan mengikuti wazan fu'ul. Keluar masuk.
keluar khuruj. Orang masuk ke pintu, kan keluar sering. Nah, keluar itu huruf, masuk itu dukhul. Seperti su'ud dan nuzul. Su'udun dan nuzulun. Ngerti kan? Ada keadaan nuzulul Quran. Ya kan? Karena apa? Karena perbuatan tadi dilakukan berulang-ulang sering. Itu kaidah itu. Gitu loh. Nah, coba aja kalian apa namanya? Ya normalnya begitu, gitu loh. Ya enggak semuanya. Gitu kan? Apalagi selain dukhul, khurud, su'ud, nuzul, apa? Surur. Banyak lah itu ya, cuman ini bukan dukhul tapi dakholun. Ngerti kan? Masuk, ayo. Dakholun masuk fi ta'lifil kalami di dalam susunan kalam. Ya. Illa idza kana, kecuali apabila ada lahu bagi huruf. Itu ingat-ingat setelah kana salah. Di awal mana salah baik. Lahu itu tetap bagi huruf apa maknan. Nah gitu lah, kemarin lu sempat salah. Lahunya khobar, maknanya mubtada. Lah fungsinya kana sebagai apa? Oh, ngerti maksudnya? Nah kalau setelah kana atau sejenis, ya kana kayak yakunu, kayak soro, kayak yasiru, kayak, ya kan? Nah itu lahunya khobar, maknanya isimnya kana. Oke? Oh itu perlu teliti kalian dan harus kalian latih, dibiasakan. Oke, yuk. Hal seperti hal, walam dan lam. Ya. Fa inna hal, maka sesungguhnya hal, maknaha itu bermula maknanya hal. Ya. Al istifhamu itu istifham. Ya. Walam dan bermula lapad lam, maknaha itu bermula maknanya lam. An nafiyu itu nafi. Fa illam yakun, maka jika tidak ada lahu tetap bagi huruf apa maknan mana, ya. La yadhulu, maka tidak masuk apa huruf fi tarkibil kalami di dalam susunan kalam. Ya. Ka hurufil mabani, seperti huruf-huruf mabani. Mabani itu zamannya bina. Huruf-huruf kerangka kalimat. Maka ada huruf tahajji, ada huruf istifham, ada huruf nafi. Nah ini huruf mabani, huruf kerangka satu kalimat. Zaitun ada zainya, ada iyanya, ada dalnya. Itu bukan huruf istifham. Nah, gitu loh, bukan huruf raja. Huruf raja Al-Fatihah atau Bismillah dipotong-potong, ba, sin, mim, lam, ya, dan seterusnya. Nah, ayo itu huruf mabani namanya. Nahu zaidin, itu seumpama zaidnya lapaz zaid, wa ya'ihi dan ya'nya lapaz zaid, wa dalihi dan dalnya lapaz zaid. Ya. Fa inna kullan, maka sesungguhnya masing-masing minha dari zaidnya zaid, ya dan dalnya zaid, harfu mabnan itu huruf mabni, kerangka. Ngerti mabnan kan? Apa mabnan? Bina itu. Bana yabni binaan wa mabnan. Enggak usah keder. Itu masdar mim. Nah, kalau bina masdar ghairu mim, maknanya biar yakin. Yaitu fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan. Gitu loh. Kok wa mabnan Pak? Ya, wa asalnya wa mabnaan. Kan enggak boleh wa mabnaan. Artinya wa mabnan. Tidak namanya mulu. Ayo. La harfa maknan, bukan Harfu mabnan berarti la harfu maknan, bukan harfa, harfu. La harfu maknan, tidak huruf makna. Nah, huruf makna itu huruf yang mempunyai makna. Lam, umpamanya lamnya alhamdulillah, lillahi itu kan mempunyai lam lil milki. Ngerti kan?
Nah, beda sama lam yang ada umpamanya satu kalimat yang ada lamnya umpamanya apa? Alamun, maknanya sakit. Lam yang ada dalam alamun ya nggak mempunyai makna dia. Gitu loh, itu beda dengan lam yang ada pada lillahi. Nyambung itu. Oke, udah titik dulu. Lu siap, Dre? Siap gak? Enggak, ayo Kong. Besok-besok belajar. Harus tersemangati untuk bisa. Ya nggak apa-apa, nggak dipaksa. Kalau dipaksa ntar gila kan saya yang salah. Ya nggak? Apa lu mingkem? Malah mulut lu. Itu sama. Ayo Kong, inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kencang, jangan lagi bercanda, teriak-teriak. Gerawakan nggak pukul. Hidup datang udah. Oke. Asal isu dan jumlah yang ketiga. Nggak ada dan, itu dan dari Hongkong lu. Asal itu bermula yang ketiga. Kalau wasal itu dan. Asal isu bermula yang ketiga. Ya. Al-harfu itu huruf. Bahwa dan bermula huruf. Kalimatun itu kalimah. Dalat yang menunjukkan apa kalimah. Ya. Ala maknan atas satu makna. Riha yang di dalam selainnya Kalimat. Itu sambil kalian hayati ya. Kalimatun dalat ala maknan, bukan fi nafsiha, tapi fi ghairiha, itu adalah huruf. Kalimat yang menunjukkan makna tapi dalam lainnya. Keren kan? Itu huruf. Ayo. Nahu illa itu seumpama lafaz illa artinya ke bahal dan hal artinya apakah, walam dan lam artinya tidak. Tidak, nggak usah tidak. Lu kayak orang ini dulu. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu udah biasa aja jadi lidah-lidah cilinjing aja belagu lidah Inggris. Ya. Ayo. Waqauluhu dengan mula ucapannya musonif ja'ali maknan itu lafaz ja'ali maknan. Yakni mengendaki siapa musonif. Nah itu boleh dua bacanya, tadi saya lupa mundiri. Boleh yakni bihi, boleh yu'na bihi. Ngerti? Kalau yu'na mabni majhul, dikehendaki apa bihi dengan qauluhu. Nggak usah keder. Begitu loh. Artinya fa'ilnya dibuang kalau naibul fa'il kan. Gitu. Boleh. Baca kitab kan terserah, ini benar. Benar itu maksudnya bisa mempertanggungjawab. Jawaban. Lu kok baca yu'na bihi? Udah dari sononya. Ya ini loh, nggak boleh dijelaskan. Gitu loh. Oke lanjut. Bihi dengan qauluhu annal harfa pada sesungguhnya huruf layakunu itu tidak ada, lahu itu tetap bagi huruf. Dakholun apa termasuk, namanya apa masuk? Ya termasuk aja lebih simpel, lebih enak. Apa dakholun, apa termasuk fi ta'lifil kalami di dalam susunan kalam. Illa idza kana kecuali apabila ada lahu itu tetap bagi huruf makna ya. Hal seperti hal, walam dan lam. Ya. Wa inna hal maka sesungguhnya lafaz hal itu gini. Kalau baca huruf H, mulutnya dibuka lebar sama dengan huruf hamzah. Fa inna hal, udah pasti. Kalau agak minggem, fa inna hal, itu seperti H. Fa inna hal, ngerti? Lu mangap yang lebar. Fa inna hal, udah pasti. Seperti hamzah. Allahu akbar, kalau Allahu akbar lah di dalam ain. Paham nggak? Hak dan ain, hak dan hamzah itu paling ujung. Mulutnya buka lebar. Dinas. Kalau lu setengah minggem, dinas. Meriang lu. Paham nggak? Ayo. Itu penting, namanya makharijul huruf. Makharij itu zamannya makhraj, tempatnya keluar. Kharaja ya kharaju, hurujan wa makhrajan wa kharij. Ya kan? Ukhrud la tahu makhrajun. Ya kan? Tempat keluar dan waktu.
keluar tuh makhraj. Ya, gitu loh. Ayo. Maknaha itu maknanya hal. Al istifhama itu al istifhamu. Khobarnya inna kong. Khobarnya maknaha. Ayo. al istifhamu itu istifham. Nah, istifham apa? Istifham itu kan dari fahima. Ditambahin alif, sin, dan ta. Asalnya fahima. Mengikuti wazan istaf'ala. Menjadi istafhama. Yastafhimu istifhaman. Aitolabul fahmi. Mencari pahama. Makanya istifham terjemahan bebasnya pertanyaan. Nyambung kan? Simpel sebenarnya. Nah, itu kalian geluti. Nanti kalau kalian udah menggeluti dan menguasai, wah seneng bacanya mak. Biar tuntas ngajinya tuh tahqiq kalau bahasa kiai saya mak. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan kena angin hilang. Jadi kalau tahqiq mau digebrak meja juga tetap bertahan. Oh, nah itu laisal fata mangkola. Laisal fata mayyakulu kana abi. Innal fata mayyakulu anaga. Pemuda adalah orang yang tidak ngakul bapak gua no. Tapi pemuda adalah mangkola anaga. Ini loh saya. Aska mana aska? Ini aska. Saya siap pak mempertahankan argumen. Digertak model bagaimana enggak gemetar. Oh itu pemuda namanya. Nah, untuk bisa mempertahankan diri dan mempunyai prinsip seperti itu, bertahan. Ngerti maksudnya? Kudu paham. Kalau nggak paham, digurtak, pelongo, pelotat, ya nggak? Mingkem. Nah, kayak rekan mangapun. Terlari cuk, dua, kelap. Ayo oke lanjut. Walam dan lapas lam. Dan bermula lam. Walam dan bermula lam. Maknaha itu Bermula maknanya lam. Nah berarti kan kong, ini sedikit saya komentari takut nanti biar kamu menguasai. Lam itu mubtada, walam itu loh ngerti. Dan bermula huruf lam, hikayah kan. Maknaha khobar, tapi khobarnya berupa jumlah. Maknaha mubtada, anafyu khobar, itu namanya khobar jumlah. Ngerti kong? Walam dan bermula lam. Ini loh kalau gua tulis kayak begini. Nih di sini aja dah. Nih walam maknaha an-nafyu. Enggak, ini sengaja saya tulis begini supaya kalian membacanya penuh dengan keyakinan, enggak salah-salah. Ini mubtada, walam dan bermula lam, itu kan menceritakan kan? Ini rofikaya kan? Maknaha, ini khobarnya lam. Nah, maknaha itu berupa mubtada, an-nafyu khobar. Nah, jumlahnya maknaha an-nafyu itu khobarnya lam. Makanya khobar berupa jumlah. Nanti wal khobaru kismani, mufradun wa ghairu mufradin. Nah, kan gitu kan? Ada khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi dua. Jumlatun dan siful. Jumlah ada dua. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ada dua, dorob dan jar. Maksudnya apa di luar kepala sama? Paham maksudnya? Sombong amat pak, orang apal kok sombong. Emang ini nggak apal tawadu. Ini harus diluruskan. Karena kadang-kadang orang yang ceramah, ya mengutip ucapan kiai atau tokoh lain. Tujuannya bukan untuk membenahi umat, tapi untuk nyerang umat banyak. Gitu loh. Ayo lanjut. An-nafi itu nafi. Ilam yakun, maka jika tidak ada, lahu itu tetap bagi huruf. Apa makna? Makna ya. Layak hulu, maka tidak masuk. Witarki bil kalami, di dalam susunan kalam. Kahurufil mabani, seperti huruf maban.
huruf mabani, huruf bina gitu loh gampangannya. Huruf tulis saja mendingan. Hurufil mabani seperti huruf-huruf kerangka kalimat gitu loh. Jadi ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Ini tolong garis bawahi Erwin, Alvin ya, Siti Fitri, dilatih. Wawa juga, lu kudu serius wah, udah sembuh. Ayo. Nahuzai itu seumpama lafaz zai. Nahuzai zaidin itu seperti huruf zainya lafaz zaidin. Zaidin kan ada zainya. Wayaihi wadalihi. Wadalihi ayo. Nahuzai zaidin itu seperti huruf zainya zaid, lafaz zaid. Ya. Wayaihi dan ya-nya zaid, wadalihi dan dalnya zaid. Pak yang kulan maka sesungguhnya masing-masing minha dari zaidin wayaihi wadalihi harfu mabniin itu huruf mabni. Harfu mabnan. Harfu mabnan. Harokatin aja, harokatin biar kalian bacanya mutolaahnya yakin, nggak ragu-ragu. Harfu mabnan itu huruf bina. Kan tadi udah saya jelaskan. Harfu mabnan itu huruf bina. Iya. La harfu mabnan tidak huruf makna. Tidak huruf makna. Ya, udah titik. Perhatikan, tolong perhatikan, jangan bercanda. Jangan meleng. Tutup mulut, tutup telinga. Ya, buka mata, jangan buka mata, buka telinga, tutup mulut. Maksudnya tutup mulut tuh bingkem. Jangan ngoceh mulut. Gue lagi jelasin ngoceh kayak Asia. Dulu kalau lu masih ingat gak yang gede-gede ini? Dulu ada Asia ngoceh. Ya, nggak tahu lu kali udah lupa. Kalau lu mau udah nggak tahu yang kecil. Asia lu dari Telkom. Asia. Ya kan bukan Asia, Asia. Dengerin, yang ketiga sekarang. Harpun kamu dulu bisa. Kita hapus. Ini aja yuk, kalau tadi ribet. Kan udah bekerja itu. Yang ketiga tadi apa namanya? Harfun. Harfun itu adalah kata sambung. Kalau bahasa Inggrisnya to be itu ya. Benar ya? Ini to be. Ntar lu bacanya toge lagi lo. Apa itu huruf? Sama ini. Huruf adalah kalimatun dalat ala maknan. Nah kalau ini kan binafsiyah dua-duanya ya kan. Kalau ini di ghairiha kalimat kata, gambarnya kalimat itu kata yang menunjukkan atas satu arti, tapi artinya fi ghairiha di dalam lainnya. Kalau dia udah dirangkai dengan kalimat kata lain. Loh, contohnya tadi dicontohkan ila. Ila maknanya kalau dirangkai umpamanya ila suki gitu loh, umpamanya ke pasar. Jadi ila maknanya apabila udah dirangkai, itu namanya intiha. Maka di situ disebutkan itu dicontohkan hal filam. Itu gitu enggak ya. Fa'il. Contohnya apa tadi? Nahu ila hal walam. Nah, perhatikan. Contohnya kan tadi ila termasuk hal dan fi. Oh gitu ya. Kok cuman itu ya? Oh lam ya.
Apa tadi contohnya? Nahu ila wahal walam. Ya. Nih iklan aja lah. Lam ya. Perhatikan. Hal, fi dan lam. Kenapa musonif memberi contoh 3 ini? Ini keren. Ini rumus. Artinya lam, fi aja dulu. Fi ini khusus masuk itu. Lam khusus masuk pada fi'il, yaitu fi'il mudhari. Hal boleh isim, boleh fi'il. Oh, makanya huruf itu adalah kata sambung. Apa kata sambung? Kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Kalimat yang menunjukkan makna, tapi apabila dirangkai dengan kalimat lain, itu menunjukkannya kan berarti dalam kalimat lain. Maka waharfun kaitannya aksamul kalam enggak berhenti di situ, disambung ja'a limaknan. Apa maksudnya? Dengerin al. Huruf dalam ilmu nahwu adalah huruf ma'ani. Apa maksudnya huruf ma'ani? Huruf yang menunjukkan makna, huruf yang mempunyai arti. Contohnya lam maknanya nafi, fi maknanya di dalam, ngerti kan? Hal maknanya istifham, itu makna. Kalau nggak ada maknanya, nih huruf itu terbagi 2. Nah kita ini pertama harfun, istilahnya ma'ani, ada huruf namanya mabani. Huruf ma'ani yang mempunyai makna. Contohnya ini semua ini. Hal menunjukkan istifham, fi menunjukkannya ad-dukhul, maknanya fi macam-macam. Lam maknanya adalah nafi tidak. Oke, itu baru masuk dalam kerangka huruf yang masuk dalam aksamul kalam. Yang kedua, huruf mabani, ma'ani, ini jamaknya lafaz makna. Kalau itu harfun makna. Mabani itu jamaknya lafaz mabnan. Masdar kan. Kalau huruf mabani, contohnya lafaz zaitun. Huruf pertama zai, huruf kedua ya, huruf ketiga ya. Huruf ini dalam aksamul kalam walaupun dia huruf, tapi enggak termasuk aksamul kalam. Kenapa? Karena syaratnya huruf termasuk dalam kaidah aksamul kalam. Lu boleh ingetin itu adalah mempunyai makna. Kalau enggak mempunyai makna, namanya huruf mabani, huruf kerangka satu kalimat. Nyambung nih. Itu kudu paham. Maka ini ngaji kita belajar. Tolong pahami. Dari kitab kecil nanti kita pelan-pelan geser ke yang kitab lebih besar. Nah, kalau kalian udah paham, nggak bakalan deh pengen pulang. Saya pengen pulang, Pak. Ngapain deh? Pengen netek, Pak. Ya, ntar gue beliin kambing, netek aja sama kambing. Ya nggak? Ribet amat lu. Oke ya, ada yang mau nanya? Nah, belajar tanya, ulah cicing baik. Kalau nggak paham. Lah ini 3 bulan kelar. Ya tergantung, kita mau ngebut apa, mau slow. Ya, saya pengennya slow, tapi kalian paham. Sedeng lah, slow banget juga. Jangan. Kudu paham. Kalau emang udah paham, ya kan, nanti masuk langsung alfiah pun nggak masalah kan, kalian udah ngaji Kawakibud Duriyah loh gitu loh, asal semangat malah paham. Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.